selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dengan berita terkait pembinaan terhadap UMKM yang dilakukan oleh mitra perbankan diapresiasi oleh Komisi 11 DPR RI. Diharapkan pembinaan ini dapat terus dilakukan agar pengusaha lokal bisa menembus pasar ekspor. Komisi 11 DPR RI berharap pembinaan terhadap UMKM oleh mitra perbankan dapat dilakukan secara berkelanjutan agar pengusaha lokal bisa menembus pasar ekspor. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Tangerang, Banten, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengapresiasi perbankan Indonesia yang telah melakukan pembinaan terhadap UMKM. Kendati demikian, selain melakukan pembinaan, ia juga mendorong mitra perbankan mempermudah penyaluran kredit permodalan kepada para pelaku UMKM agar dapat mengembangkan produknya untuk bersaing di pasar global. UMKM baru kita berharap pembinaan yang dilakukan itu sampai mereka bisa ekspor, dan kalau bisa mereka keluar dari KIT dan KUR dan masuk dalam pembiayaan yang yang normal, sehingga mereka betul-betul bisa menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang bisa berkembang terus-menerus. Karena kalau mereka hanya berharap dari KUR, tentu ada batasan-batasan. Anggota Komisi 11 DPR RI Junaidi Auli mengatakan pihaknya berharap UMKM dapat naik kelas bahkan sampai go internasional, sehingga bisa memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan devisa negara. Bisa betul-betul memberikan perhatian yang lebih serius untuk pengembangan UMKM ini. Jadi apapun nanti yang baik menurut OJK dan juga Bank Indonesia, nanti kita akan support melalui kebijakan-kebijakan ataupun regulasi maupun anggaran yang menjadi kewenangan DPR. Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana Balik DPR RI optimis Undang-Undang Kesehatan mampu mendongkrak kualitas sistem kesehatan nasional. Sebab akselerasi kebutuhan tenaga medis serta pemerataan kualitas kesehatan menjadi fokus undang-undang tersebut. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya optimis Undang-Undang Kesehatan mampu mendongkrak kualitas sistem kesehatan nasional. Sebab fokus undang-undang tersebut adalah untuk mengakselerasi kebutuhan tenaga medis serta pemerataan kualitas kesehatan. Hal itu ia sampaikan saat hadir secara virtual dalam acara DPR Rewind 2023 dengan tema Menilik Belakang Panggung Perwakilan Rakyat Membedah Kinerja DPR RI 2023 yang digelar di Ruang Abdul Muiz, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta. Menurutnya, penerapan hospital base bagi pendidikan kedokteran nasional, khususnya pendidikan dokter spesialis. Yang pertama, yang paling penting dalam catatan disahkannya Undang-Undang Kesehatan ini adalah hospital base bagi pendidikan kedokteran kita, terkhusus spesialis. Teman-teman, ini adalah belajar dari best practice yang selama ini terjadi di banyak negara, di mana pendidikan kedokteran itu harus based on hospital, harus berbasis kepada rumah sakit, di mana rumah sakitlah yang menjadi kawah candra di mukanya. Undang-Undang Kesehatan merupakan Omnibus Law ketiga yang disahkan DPR. Sebelumnya, DPR lebih dulu mengesahkan Omnibus Law Sektor Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law Sektor Keuangan atau Undang-Undang HKPD. Aditya, TVR Parlemen melaporkan. Demo terkait revisi Undang-Undang Desa kembali terjadi. Kali ini tuntutan masa jabatan 9 tahun dari kesepakatan sebelumnya 6 tahun jadi pokok permasalahan yang disuarakan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Di tengah kericuhan yang terjadi pada demo aparatur desa yang terjadi di depan gedung DPR RI Senayan, anggota Balik DPR RI Luluk Nur Hamidah turun ke jalan untuk menenangkan massa di tengah kericuhan. Untuk keempat kalinya, aparatur desa melakukan demo terkait revisi Undang-Undang Desa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kali ini, mereka menuntut masa jabatan kepala desa diubah menjadi 9 tahun dari kesepakatan sebelumnya hanya 6 tahun. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Luluk Nur Hamidah dan Santoso turun ke jalan, memberikan orasi untuk menenangkan massa di tengah kericuhan. Luluk menjelaskan, saat ini Badan Legislasi sedang menunggu keputusan dari pimpinan DPR RI untuk mengundang pihak pemerintah guna membahas revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bahwa tahapan, prosedur, dan mekanisme sebuah undang-undang itu untuk bisa disahkan ya tentu harus melalui pembahasan. Untuk bisa melakukan pembahasan maka kita harus dengan pemerintah. Untuk bisa mengundang pemerintah maka harus ada surat dari DPR. Karena apa? Karena ini surat keluar dengan mitra kita pemerintah. Gitu. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Balik sendiri. Anggota Badan Legislasi DPR RI Santoso berjanji akan menampung aspirasi dari para perangkat desa dan menyampaikannya pada saat rapat lanjutan pembahasan revisi Undang-Undang Desa antara DPR RI bersama pemerintah. Ini keputusannya kan ada di partai-partai besar, partai-partai pemerintah, di mana mereka lah yang bisa menentukan apakah RUU Desa ini bisa ditetapkan adanya perubahan itu. Bani dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, KPU diminta segera menyelesaikan 198 pemilih yang terdaftar ganda dalam DPT luar negeri. Hal ini untuk mencegah masalah DPT ganda menjadi celah timbulnya kecurangan pemilu. Komisi Pemilihan Umum melalui Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN New York mengakui ada 198 pemilih terdaftar ganda dalam DPT luar negeri. Anggota Komisi 2 DPR RI mendesak KPU segera menyelesaikan temuan DPT ganda tersebut karena masalah DPT ganda menjadi celah timbulnya kecurangan pemilu. Aminur Rahman mempertanyakan keseriusan KPU dengan masih munculnya pemilih ganda dalam DPT luar negeri. Masalah DPT ganda di dalam maupun luar negeri seharusnya dimitigasi sejak awal ketika melakukan verifikasi data. DPT ganda harus segera diselesaikan sebelum pemungutan suara 14 Februari 2024. Kalau tidak segera dikelirkan, akan menjadi isu sengketa pada saat setelah perhitungan akhir dan penetapan hasil. Masa kita setiap pemilu dipicu oleh persoalan-persoalan klasik yang tidak pernah terselesaikan. Penetapan DPT ini melalui cross check ke semua warga negara baik yang ada di luar negeri itu karena semuanya kan memiliki dokumen ya. Sementara Gus Pardi Gaus mengimbau di sisa waktu yang ada sebelum hari pemungutan suara, KPU harus terus melakukan pembenahan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Jangan ini digoreng oleh orang-orang yang memanfaatkan isu ini untuk mengatakan bahwa KPU tidak profesional. Dan mudah-mudahan kejadian itu tidak ada lagi
terjadi di berbagai kabupaten kota dan provinsi di Indonesia. Dari Sumatera Barat, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Di sini diplomasi parlemen berperan menjembatani diplomasi yang tidak bisa ditempuh melalui jalur resmi pemerintahan dalam membahas konflik di beberapa negara, peperangan, krisis global, serta sejumlah isu strategis lain yang sedang terjadi di dunia. Konflik di beberapa negara bahkan berujung pada peperangan, serta sejumlah isu strategis lain yang sedang terjadi di dunia menuntut peran aktif parlemen-parlemen di dunia. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menilai diplomasi parlemen berperan menjembatani diplomasi yang tidak bisa ditempuh melalui jalur resmi pemerintah. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta mengatakan, pemerintah bisa melibatkan DPR RI untuk menjalankan peran diplomasi kepada negara-negara yang memiliki sistem parlementer untuk menciptakan perdamaian dunia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. BKSAP DPR mempunyai peluang besar menjembatani permasalahan internasional karena Indonesia saat ini mempunyai kekuatan untuk menopang isu internasional. Uni Eropa misalnya kebanyakan parlementarian, kemudian Pasifik itu juga kebanyakan parlementarian. Nah, sehingga hubungan kita sebagai parlemen dengan negara-negara yang tergabung di Uni Eropa untuk isu-isu tertentu itu lebih mudah dilakukan secara lebih lentur, lebih kadang-kadang informal, dan itu lebih mengena dibandingkan misalnya dengan cara-cara diplomasi yang standarnya itu memang cenderung formal dan lebih kaku ya. Ketemu Menteri Luar Negeri sama Menteri Luar Negeri, mereka akan mengatakan, oh ya nanti kami akan bawa ke parlemen. Sukamta menambahkan, kondisi dunia saat ini sedang tidak baik dan mengalami badai sempurna. Hampir semua negara sedang menghadapi persoalan kompleks yang saling berhubungan dan bersifat lintas batas. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Zia Ulbar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, saat ini kita sedang memasuki masa kampanye pemilu 2024. Namun meski begitu, DPR RI tetap berkomitmen terus menjalankan tugas dan fungsi di daerah pemilihan atau dapil masing-masing. Pada masa resesi yang lalu, DPR RI terus mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 dan mulai dari distribusi surat suara, netralitas aparat penegak hukum, dan juga pelanggaran pemilu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. DPR giat menyuarakan pentingnya netralitas pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan aparat penegak hukum menjelang pemilu tahun 2024. Apalagi berdasarkan hasil temuan Bawaslu terdapat sebanyak 240 pelanggaran konten online selama 36 hari dan juga 17 tindak pidana pemilu pada masa kampanye pemilu 2024. Dan sudah diteruskan ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti. Nah, di sini tim redaksi TVR Parlemen telah menghimpun dalam segmen Editor Parlemen berikut ini. Selama masa reses yang bertepatan dengan masa kampanye pemilu 2024, anggota DPR RI terus menjalankan tugas dan fungsi di daerah pemilihan atau dapil masing-masing. DPR RI mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu 2024, mulai dari distribusi surat suara, netralitas aparat penegak hukum, dan pelanggaran pemilu. DPR RI memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemilu sesuai aturan perundang-undangan dan aturan turunan yang sudah ditetapkan.
Sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat mengenai netralitas pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan aparat penegak hukum sangat penting dimasifkan. Seluruh peserta pemilu 2024 harus menjunjung tinggi komitmen netralitas dan tidak melibatkan pejabat daerah, ASN, dan aparat penegak hukum. Inilah dinamika yang sebagai anggota DPR saya tentu melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Seperti kami menghimbau kepada beberapa Kapolres, beberapa bupati, beberapa kepala desa, beberapa kepala dinas untuk tetap netral. Dan saya berkomitmen untuk tidak menggunakan itu semua. Saya selama ini bekerja secara single factor, komitmen dengan apa-apa yang sudah disepakati oleh bangsa dan negara ini. Terkait distribusi kotak suara dan surat suara pemilu 2024, jajaran Pemda bersama aparat keamanan perlu aktif membantu distribusi kotak dan surat suara ke daerah lain yang rawan terdampak cuaca buruk dan bencana alam. Komisi Pemilihan Umum harus segera melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk segera memperbaiki logistik pemilu yang mengalami kerusakan, baik surat suara dan kotak suara. DPR RI mendesak KPU mencatat jumlah logistik pemilu yang rusak dan segera mengirim kembali penggantinya. Banyaknya kertas suara yang sobek, banyaknya kertas suara yang rusak, kemudian juga ada bilik suara yang rusak. Ini kan sangat memilukan dan memalukan. Oleh karena itu saya melihat di sini pihak ketiga yang bekerja tidak secara profesional. Harusnya kertas suara yang rusak, kertas suara yang sobek, si pencetak itu harusnya tidak mengirimkan. Pertama dia harus mensortir dulu. Mana kertas suara yang dicetak itu yang bagus, mana yang tidak. Yang rusak, yang sobek harusnya dipisahkan. Lalu yang bagus-bagus itu baru dikirim. Bawaslu menemukan sebanyak 204 pelanggaran konten online selama 36 hari masa kampanye pemilu 2024, serta ada 17 tindak pidana pemilu yang sudah diteruskan ke Bareskrim Polri. DPR RI menegaskan Bawaslu segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu secara profesional, transparan, dan diumumkan kepada publik hasil dari tindak lanjut pelanggaran tersebut. DPR RI mendorong pemerintah dapat menjaga hak pilih masyarakat yang dilaksanakan secara bebas dan rahasia. Hak masyarakat tersebut tidak boleh ditekan. Semua lembaga negara, legislatif, eksekutif, yudikatif, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, ASN, partai politik, serta berbagai komponen bangsa lainnya wajib menjalankan komitmen yang sama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, yaitu bahwa pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pemilu 2024 yang demokratis, jujur, dan adil, kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan 3 ini juga bertepatan dengan agenda pemilu 2024 yang memasuki tahapan yang semakin tinggi intensitas kerja partai politik dalam berkampanye. Walaupun demikian, anggota DPR RI akan tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional secara efektif. Demi mewujudkan pemilu 2024 berjalan demokratis, jujur, dan adil, seluruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, wajib menjalankan komitmen yang sama, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kota Bogor yang sering disebut sebagai kota hujan menjadi salah satu kawasan favorit untuk berlibur berbagai kalangan. Di samping banyak kawasan berlibur yang kita jumpai, Bogor juga memiliki beberapa oleh-oleh yang menjadi ciri khas kota ini. Salah satu oleh-oleh ikonik tersebut yaitu roti unyil. Lalu bagaimana ya cita rasa salah satu oleh-oleh yang menjadi ciri khas kota ini? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Ini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Roti unyil Venus selalu menjadi andalan dalam incaran para wisatawan. Tidak hanya bentuknya yang mungil, roti ini menyediakan 53 varian rasa dan jenis yang menarik. Pemirsa yang jauh dari kota Bogor tidak perlu khawatir karena roti unyil juga dapat dipesan melalui online. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan tayangan roti unyil Venus pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Bogor sejak dahulu memang telah dikenal menjadi kawasan favorit banyak orang untuk berlibur atau melepas penat sejenak yang letaknya tidak jauh dari ibu kota Jakarta. Kalau berkunjung ke Bogor, kira-kira apa aja sih yang terlintas di benak pemirsa? Talas Bogor, asinan Bogor, soto mie, atau malah angkotnya yang lebih banyak dari jumlah penduduk Bogor sendiri? Nah, ada lagi nih, oleh-oleh ikonik khas kota hujan yang tidak boleh terlewatkan, yaitu roti unyil. Siapa sih yang nggak tahu roti unyil? Penganan legendaris ini selalu menjadi incaran para pelancong yang membuatnya selalu ramai pembeli. Tak hanya format unyilnya yang menarik, roti unyil juga menyediakan berbagai jenis varian rasa menarik. Bila dihitung total ada 53 jenis rasa tersedia di sini. Pemirsa dapat memilih mulai dari coklat keju, sosis, coklat kacang, donat coklat, abon, oreo, durian, jagung manis, dan masih banyak lagi varian rasa lainnya. Semuanya dijamin enak dan memanjakan lidah. Soal harga, pemirsa tak perlu khawatir. Sebiji roti unyil dibanderol dengan harga Rp1.700 saja. Pemirsa bebas pilih jenis rasa dengan jumlah pembelian per kotak 20, 30, hingga 50 biji. Boleh pilih rasa seragam atau campur. Asik kan? Mampir ke Venus Bakery, apalagi di akhir pekan, jangan kaget kalau pemirsa melihat antrian yang panjang. Kebanyakan pembeli datang dari Jakarta dan daerah sekitarnya. Kalau segini padatnya, nggak heran sekiranya Venus mampu memproduksi ribuan roti unyil setiap hari. Telah eksis selama puluhan tahun, yaitu sejak tahun 1992, roti unyil mengaplikasikan bahan-bahan yang berkualitas. Penyajiannya pun senantiasa fresh from the oven, tanpa bahan pengawet. Satu biji roti unyil rasanya tidak cukup, karena mulut dimanjakan oleh tekstur yang lembut dan rasanya yang jempolan. Jika pemirsa buru-buru dan tidak sempat mengantri, roti unyil Venus ini juga menyediakan jalur cepat yang letaknya di samping toko utama. Namun pemirsa tidak dapat memilih varian rasa karena dalam satu kotak sudah berisi rasa campuran. Seandainya pemirsa mau menjadikan roti unyil sebagai oleh-oleh dari Bogor, segera saja melipir ke tokonya yang berada di Ruko V-Point, Jalan Raya Pajajaran nomor 1, Sukasari, Bogor Timur. Sementara cabangnya bisa ditemukan di Jalan Siliwangi, nomor 27E, Kota Bogor. Pemirsa tak sempat ke tokonya langsung? Jangan kecewa, pemirsa masih bisa memesan melalui online. Langsung saja hubungi kontak yang tertera di akun media sosial Roti Unyil Venus atau website resminya. Jadi, jika pemirsa berkunjung ke Bogor, jangan lupa untuk membeli roti unyil Venus ini ya. Selamat mencoba! Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini, dan segenap TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 bersama saya Angga Noktarini dan juga rekan saya. Saya Om Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.